Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Ramania dengan NIM 2110111200376, kelas 01 SAKP 004, ruang 1009 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang mental illness. Yang pertama, ada pengertian mental illness. Apa sih mental illness itu? Mental illness atau penyakit mental ialah berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Timbulnya penyakit ini atau gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental illness banyak jenisnya, masing-masing memiliki gejala yang berbeda tergantung kepada tingkat keparahannya. Dengan begitu, mental illness ini bisa diobati dan dikendalikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis mental illness. Gangguan mental yang diketahui secara umum, yang pertama ada depresi. Depresi ialah diklasifikasikan sebagai gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih, kehilangan, atau kemarahan yang berlarut-larut. Yang kedua ada gangguan kecemasan. Gangguan ini bisa membuat penderitanya merasa takut atau terancam saat berhadapan dengan objek atau situasi tertentu. Yang selanjutnya ada ADHD atau Attention Deficit or Hyperactive Disorder. ADHD ini sering terjadi pada anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Biasanya cenderung hiperaktif atau kehilangan fokus. Yang keempat ada gangguan makan. Gangguan makan ini berhubungan dengan konsumsi. Gangguan ini berkaitan dengan kecemasan penderita terkait berat badan dan bentuk tubuh yang dimilikinya. Dan selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma ini terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik. Yang pertama ada pelecehan, perang, bencana alam, dan kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia ini penderita tidak mampu membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Gangguan ini bisa menyebabkan halusinasi, pemikiran tidak realistis, dan perubahan perilaku. Selanjutnya ada gejala mental illness. Gejala mental illness diawali dengan yang pertama ada berteriak atau berkelahi dengan keluarga atau teman. Yang kedua adalah halusinasi. Yang ketiga konsentrasi menurun. Keempat ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah. Yang kelima ketidakmampuan untuk mengatasi stres. Yang keenam ada marah berlebihan. Ketujuh memiliki kenangan buruk yang sulit dilupakan. Yang kedelapan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Yang kesembilan merasa bingung, lupa, marah, atau mudah tersinggung. Yang ke-10 mempercayai sesuatu yang tidak benar. Selanjutnya ada penyebab penyakit mental. Beberapa penyebab umum yang kita sering temui di antara lain, yang pertama ada cedera kepala, faktor genetik, kekerasan dalam rumah tangga, keempat kekerasan pada anak, kelima gangguan pada otak, yang keenam mengalami kehilangan atau kematian, yang ketujuh mengalami kerugian sosial, kedelapan pengaruh zat racun, alkohol, obat-obatan, yang ke-9 trauma signifikan, yang ke-10 merasa kesepian. Selanjutnya ada faktor penyakit mental. Faktor penyakit mental ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Faktor biologis dibagi menjadi beberapa, yaitu ada gangguan pada fungsi sel saraf di otak, riwayat keluarga penderita mental illness, infeksi, gangguan kelenjar tiroid, cacat atau cedera di otak, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang terakhir ada gizi buruk. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang pertama ada peristiwa traumatis, kesulitan dalam bergaul, dan kesepian atau terisolasi. Terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebabkan oleh kehilangan orang yang dicintai, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, pindah ke lingkungan yang baru, stigma atau label negatif yang tidak benar, atau pandemi atau wabah penyakit seperti sekarang ini yaitu COVID-19.
Dan selanjutnya ada pencegahan mental illness. Mental illness dapat dicegah dengan melakukan aktivitas fisik, membantu orang lain, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Dan terakhir ada macam-macam pengobatan. Pengobatan yang akan dilakukan dokter yang pertama, ada psikoterapi. Psikoterapi ini adalah terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Yang kedua, ada obat-obatan. Obat-obatan ini yaitu pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental, umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak yang ada di otak. Selanjutnya, yang ketiga, ada rawat inap. Rawat inap ini sangat diperlukan jika pengidap membutuhkan bantuan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialami atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. Yang keempat ada support group. Support group ini beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Yang kelima ada stimulasi otak. Stimulasi otak ini berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam. Dan yang selanjutnya adalah pengobatan terhadap penyalahgunaan zat, yaitu dengan mengurangi obat-obatan yang dikonsumsi atau obat-obatan zat-zat terlarang. Yang ketujuh, ada membuat rencana terhadap diri sendiri. Membuat rencana terhadap diri sendiri yaitu mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari, bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.